berarti Instagram. Nah, ada tujuan apa Bapak menghubungi saya Bapak? Ini Pak, ini kan ada Masalah di kelas. masalah di kelas. Banyak siswa yang tidak mengerjakan PR di tugas di rumah. Nanti siswanya ada masalah di tanggung jawabnya terhadap pembelajaran. Nah, dengan maksud ini Bapak kesini sebelumnya Bapak sudah memberikan solusi atau alternatif seperti apa untuk menangani siswa yang seperti tadi Bapak ceritakan kepada saya? Dan saya sudah memberikan tugas kepada siswa di jam-jam istirahat. Jadi suruh mengerjakan PR tersebut. Jadi dikerjakan sekolah ya tersebut yang mengerjakan. Oke, dengan metode seperti itu, apakah ada hasil yang signifikan atau berubah dari siswanya? Ya, hasil dari siswanya ada perubahan Pak. Yang tadinya siswa yang tidak bisa mengerjakan jadi bisa mengerjakan. Ya. Nah, terus selain itu ada masalah lagi tidak di kelas yang akan Bapak ceritakan kepada saya? Cukup itu aja sih Pak. Nah, kira-kira setelah ada masalah tersebut, pembelajaran di kelas Bapak bisa berpengaruh tidak terhadap siswa yang tidak mengatakan PR itu? Seperti apa bisa diceritakan? Yang tadinya siswanya yang tadinya mungkin karena kurangnya bimbingan dari orang tua Ya. jadi siswa tersebut jadi tidak mau belajar. Dengan adanya solusi di jam-jam istirahat jadi mereka giat mengerjakan. Melaksanakan setiap kegiatan istirahat. Terus yang menjadi kesulitannya selain dari tadi siswa kan harus mengetahui latar belakangnya itu, nah kesulitan apa lagi yang Bapak hadapi dalam pembelajaran tadi Pak ketika ada siswa yang Pada kesulitan mungkin terlalu banyak siswa yang kira-kira nanti apa rencana Bapak untuk menanggulangi siswa tadi selain yang tadi dari bola dikerjakan di istirahat terus supaya anak itu mengingat terus itu seperti apa rencana Bapak nanti ketika mau seperti rencananya seperti apa? saya kegiatan yang menyenangkan ada gambar dalam metode-metode yang menyenangkan. Yang metode yang menyenangkan seperti gambar tadi ya. Bapak sudah merencanakannya dalam waktu berapa kali pertemuan Pak itu? Kira-kira Udah dua kali. Nah, kira-kira setelah 2 kali pertemuan itu sekarang posisi Bapak ada di skala berapa persentasenya? di skala 70. Oke. Ketika nanti sudah dipraktekkan, harapan Bapak itu presentasi tersebut meningkat itu angka berapa Pak? meningkat itu Tadi 70% nih. Nah, meningkatnya mau berapa yang diharapkan Bapak setelah Bapak tadi dengan metode gambar, metode tadi itu menarik kepada siswa, nah itu dan di angka berapa harapannya? harapannya 90. Oke, nah itu udah jelas, tujuannya sudah jelas, metodenya sudah jelas. Kapan mau dilaksanakan observasinya? Tanggal berapa? dari besok. Hari besok. Nah, berapa kali pertemuan supaya bisa tercapai sampai 90%? Kira-kira 2 kali. Oke, jadi 2 kali pertemuan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan selain itu Pak? Nah, kalau begitu terima kasih banyak. Apa yang
menjadi atau yang didapatkan dalam percakapan kali ini terhadap masalah yang Bapak hadapi? Ya, mungkin saya harus lebih giat lagi untuk memberikan arahan kepada anak-anak dan orang tua dalam hal proses pembelajaran. Itu terima kasih atas waktunya. Bapak boleh kembali ke pekerjaan masing-masing. Terima kasih. Duduk ya. Assalamualaikum. Yuk. Untuk pertemuan kali ini kita yuk KM kalau itu berdoa dulu. Gimana kabar kalian hari ini? Udah pada sarapan? Apa tadi sarapannya? Biasakan kalau pagi-pagi harus yang di jalan siapa? Andrea, terus? Ya. Ada yang kemana? Ada. Bagian sakit, sama? Ya, berarti 4 orang ya yang berangkat ya. Itu pasien sama sebagian kan sakit ya. Banyak alasannya. Ya, ini untuk pelajaran minimal Pancasila ya. Kita akan bahas 3 ya. Semester ganjil ya. Yang pertama dulu ini. Menaati aturan di rumah ya. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menyebutkan aturan di rumah ya. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat aturan di rumah ya. Nih ya, kayak kalian pasti memiliki aturan di rumah ya. Kayak contoh aturan apa aja yang sering kalian gimana? Aturan di rumah bangun terus apa lagi? Apa? Dari baca ya, terus baca ya, bangun pagi, makan sehat dan bergizi ya, belajar ya. Nih ya, aturan dibuat sebagai
dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan ya. Contohnya ya itu kalian kayak contoh membantu ibu mencuci piring ya, atau mencuci baju atau menyapu ya, atau ngepel ya. Kita ada aturannya ya. Yuk yang selanjutnya. Yuk beri dulu, beri dulu. Siapa yang di rumah sama ibunya aja? Ayahnya nggak ada. Siapa jadi mana ayahnya? Jadi, wah, ya nggak apa-apa ya, sama ibunya aja ya. Kan ayahnya juga lagi kan? Ya. Dan aturan ini disepakati oleh anggota keluarga ya. Ini contoh aturan di rumah ya. Yang pertama kan bermain setelah belajar ya. Yang kedua kan merapikan tempat tidur. Yang ketiga apa? Nonton televisi di luar jam belajar ya. Kalian harus membiasakan ya. Jadi setelah bermain, jangan lupa belajar ya. Kalian sering belajar nggak kalau di rumah? Sering. Di sini belajarnya di jam berapa? Jam 10. Jam 3. Hah? Jam 1. Jam 1 siang, bener ya? Sampai jam berapa? Jadi jam belajar. Kalau membantu ibu biasanya di pagi hari atau di pagi hari? Hah? Jam 7.
Sebenarnya di sekolah harus kalian apa kalau libur? Kalau kalian libur ya. Gimana caranya membantu ibunya dalam hal apa? Atau membantu ayah? Ngepel, bro. Cuci baju ya, bro nyapu. Berapa kali mandi kita kalian? Kalau hari Minggu? Ya. Kalian sering nonton TV nggak? Kalau di rumah? Mama nggak nonton TV-nya? Mama nggak nonton TV-nya? Nah, sama kita yang lama main HP ya. Yuk yang salah dietnya. Contoh aturan di rumah ya. Yang pertama apa itu? Yang kedua tadi. Selalu minta izin bila berpergian ya. Jadi kalau kalian pergi ke rumah teman kalian, kalian minta izin terlebih dahulu ya kepada ibu atau bapaknya atau ke kakek atau ke nenek ya. Kalian izin terlebih dahulu sebelum berpergian ya. Yuk yang selanjutnya apa? Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Kalian sering nggak cuci piring? Setiap habis makan cuci piring ya. Aku pernah cuma 2 kali. Masa nggak pernah kalian harusnya Aku pernah. mencuci piring ya. Seorang tuanya ngepelnya bu. Kata aku pernah. Yuk, yang selanjutnya ini bangun pukul jam. Ini jadi pukul 7 belajar dengan rajin ya. Jadi setiap kalian jam 7 malam belajar dulu ya. Sering nggak kalau ini kayak kalian sering nggak belajar jam 7 malam? Anu nyampe jam berapa biasanya belajarnya? Hah? Coba Nadia, nyampe jam berapa? Hah? Jam 8 ya. Apa ada yang nyampe jam 9? Jadi biasakan belajar ya. Yo, ini untuk contoh yang selanjutnya ya. Pukul jam ini berarti jam 9 kalian tidur ya. Tidurnya harus kalian bisa tidur jam berapa? Jam berapa? Hah? Ya, berarti habis itu jam setengah 8. Hah? Jam 9. Jam 10 itu terlalu malam. Jam 9. Biasakan kalau tidur jam 9 ya. Jangan nyampe jam 10 dan juga jam 11 ya. Itu terlalu malam ya. Ntar paginya kalian nanti akan merasakan ngantuk. Itu jangan dibiasakan ya. Di setiap rumah pasti ada aturan yang dibuat ya. Aturan tersebut dibuat agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat ya. Jadi kalian bisa lebih biasa ya. Coba perhatikan gambar di samping ya. Dengan mematuhi aturan di rumah seperti menyapu, maka rumah menjadi bersih dan nyaman ya. Coba kalau rumah kalian dalam waktu 1 minggu tidak disapu, pasti rumah kalian pasti kok kotor ya. Ini biasakan.
satu hari atau 2 kali sehari pasti disapu ya lantainya ya rumah kalian ya. Contohnya di ruangan apa yang sering kalian sapu? Ruang kamar ya. Tidur ya. Apa? Alika, ruangan apa yang sering disapu dan Alika? Kamar. Kamar. Hah? Ruang tamu sama kamar. Terus? Kamar. Kamar sama ruang dapur. Semuanya. Oh, itu semuanya nih. Dapur tempatnya itu. Biasakan ya. Oh, yang selanjutnya ya. Manfaat memakai aturan di rumah ya. Yang pertama itu meringankan pekerjaan keluarga ya, terutama orang tua ya. Untuk yang keduanya, anggota keluarga akan lebih saling menyayangi ya. Itu yang selanjutnya melatih kedisiplinan ya, kalian jadi lebih disiplin ya. Kalian bisa membagi waktu ya. Rumah akan lebih rapi dan bersih ya. Dengan kalian sering membersihkan tempat tidur kalian, terus kayak contoh membantu ibu mencuci piring ya, itu akan membantu ya pekerjaan orang tua ya. Terus rumah akan menjadi bersih dan rapi ya. Oh ya, kita IS drink dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Ya, ini ada. Coba kerja, coba kalian belakangin. Kasih nama dulu terlebih dahulu, nama kalian. Kasih nama dulu. Paling atas kasih nama. Di atas sini kasih nama. Nama kalian. Kasih nama dulu. Iya, di atas. Siapa? Udah dikasih nama? Ya. Kalau udah dikasih nama ya, oke. Amati beberapa gambar berikut ya. Apakah gambar tersebut sesuai aturan? Tidak sesuai dengan aturan di rumah ya. Kalian lingkari ya. Ya. Kalian pilih sesuai atau tidak sesuai ya. Apa? Dilingkari ini kata-katanya tuh. Sesuai atau tidak sesuai. Kalian pilih salah satunya ya. Dilingkari. Ya. Dengan cara kalian lingkari berarti kalian menjawab yang dilingkari ya. Dilingkari ya. Coba lihat contohnya. Dilingkari ya.
Pilih salah satunya, teman-teman. Kerjakan terlebih dahulu ya. Aku udah mau. Tuh, pilih salah satunya. Ini teman-teman masih ada yang belum. Masih ada yang belum? Sudah? Belum ya? Ya. Kalau ditarik ya,
Sudah semuanya? Yuk kalau udah kita bahas bareng ya. Yuk coba kalau pengen lihat punya panen. Yuk ke depan panen. Ini panen ke depan. Oke, punya. Yuk. Coba lihatin ke temannya ya. Coba sambil dibaca kalian. Ini dibaca Arabi. Udah ya. Yuk untuk soal yang pertama, yuk baca. Jawabannya apa? Membuang sampah sembarangan itu maksudnya ke sesuai atau tidak sesuai? Ya, jawabannya benarnya itu maksudnya ke tidak sesuai ya. Terus yang kedua, merapikan tempat tidur. Jawabannya apa? Penyebaran sesuai ya. Ya benar. Yuk selanjutnya. Itu tidak sesuai ya. Mengapa sih itu kalau nonton TV dengan jarak yang dekat itu tidak sesuai karena bisa merusak mata ya, sama mata lihat ya. Yuk, benar. Jawaban kita paling benar. Nomor 3. Yuk, yang selanjutnya. Tidur tidak larut malam. Kemudian tidur jam berapa? Kalau tidur larut malam? Jam berapa? Tidur tidak larut malam. Hah? Jam 9 ya, ya. Dibiasakan tidurnya tidak larut malam ya. Tuh, yang selanjutnya benar jawabannya pakai. Makan dengan tertib. Jawabannya apa? Bagaimana? Sesuai. Itu jawabannya benarnya ya. Yuk, untuk selanjutnya. Berdoa sebelum makan. Kalau makan kalau di rumah sebelum makan berdoa dulu apa enggak? Berdoa terlebih dahulu ya. Jawabannya apa? Sesuai ya, benar ya. Dulu.
Coba punya mau pengen lihat punya Salma yuk, Salma di depan. Persenta sikat ya. Kerja jawabannya. Ya. Amati dulu. Udah, langsung aja. Yuk, satu. Membuang sampah sembarangan. Jawabannya apa? Iya sama. Tidak sesuai ya, karena membuang sampah dengan cara sembarangan itu akan mencemari lingkungan ya. Jadi kayak contoh di depan kayak contoh kalian di rumah, kalian membuang sampahnya sembarangan. Pasti sampah itu berserakan ya. Membuat rumah itu tidak rapi dan tidak nyaman dilihat ya. Ya, jawaban benar sama. Yuk, yang selanjutnya. Merapikan tempat tidur. Jawabannya apa? Sesuai. Yuk, selanjutnya. Ya. Oh, jawabannya apa? Sama. Tidak sesuai ya. Dibiasakan kalau memasuki jangan terlalu dekat ya. Artinya dekat masakan iya ya. Yuk yang selanjutnya yang benar punya sama ya. Yuk tidur tidak larut malam. Jawabannya apa? Sesuai. Jawabannya apa? Nah, biasanya itu kalau tidur tidak larut malam dia jam berapa? Jam 8 ya, atau jam 9 ya. Tidak larut malam. TV ya, silakan ya untuk kalian ya. Ya benar. Yuk yang selanjutnya. Makan dengan tertib. Makan dengan tertib ini berarti makannya teratur ya. Pagi-pagi biasanya makannya berapa? Jam 6 ya, jam 6, jam 8 ya, jam 7 ya. Ini sekitar jam-jam segitu lah ya per pagi. Kalau siang jam berapa biasanya makan? Kalau siang ada yang jam 11, ada yang jam 12 ya, atau jam 1 ya. Kalau sore biasanya makan jam berapa? Jam setengah 6. Jam setengah 6. Oh, ada yang jam 5 loh. Makan biasanya satu hari berapa kali? 2 kali. 3 kali. Ya. Jadi 3 kali ya. Terus jawabannya jamnya sama. Berdoa sebelum makan. Gimana berdoanya sebelum makan? Coba. Dibiasakan kalau sebelum makan berdoa terlebih dahulu ya. Jawabannya punya sama. Sesuai. Jawab berarti punya sama benar puasa belum ya. Ya coba kalau udah dikumpulin semua sini kumpulin. Di sini. Iya.
Duduk. Enggak. Kalian udah paham belum? Tapi aturan di rumah ya. Hah? Belum paham. Aturan atau menaati aturan di rumah ya. Apa aja? Nggak salah apa aja kalian menaati aturan di rumah? Tadi apa aja? Bermain, menonton cerita, Contoh, kalau minta izin bapak, ya, apa lagi? Mencuci piring, terus belajar, bangun pukul 7 ya. Jadi pukul 7 kalian udah belajar ya. Terus apa lagi? Bermain, belajar apa lagi? Ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Terus nonton TV di luar jam belajar ya. Itu aturan itu pasti disepakati oleh anggota keluarga ya. Pentingnya menaati aturan ya. Ini aturan di keluarga ya. Keluarga kan iya ya. Udah paham? Enggak. Dan harus bisa memahami aturan di rumah ya. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menaati aturan di sekolah ya. Sekarang kita belajarnya menaati aturan di rumah ya. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Tentang materi ini. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan kasih angkat tangan. Nadia? Ada yang ditanyakan? Hah? Ya, udah paham? Ya, kalian pasti udah paham ya? Ini untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Sigit kali ini? Kalau baik ya. Tadi saya sudah melihat saya
kalau sesuai seperti apa yang sesuainya? Jadi untuk anak-anak yang tadinya tidak sudah berarti konsep yang sudah Bapak laksanakan bisa dilakukan dengan kira-kira kendalanya ada nggak ya Pak? untuk ada kendalanya itu banyak anak yang mengobrol Punya transformasi ya, solusinya sebenarnya apa supaya meminimalisir siswa antar siswa bisa mengobrol Pak? Jadi dengan media yang lebih interaktif dan sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, sekarang kira-kira posisi Bapak ada di angka berapa Pak nilai kepuasannya? Nah, untuk tindak lanjutnya seperti apa yang akan Bapak lakukan terhadap tadi yang kendala-kendala yang ditemukan di sesi hari ini? Nah, referensi untuk videonya diambil dari mana? Selain itu ada lagi nggak yang menarik kira-kira? Dari itu saya paling penting dari karena saya lihat lebih menarik Untuk tindakan kapan mau dilaksanakan nanti Pak? misalnya Secepatnya, kira-kira di minggu apa nih Pak? Di bulan apa? sama di Semakin bertanya ya. Oke. Sekarang berarti Bapak sudah mengetahui seperti apa, terus kendala-kendalanya yang ada di Bapak seperti apa. Nah, dari percakapan yang tadi kita bicarakan, hasil yang Bapak dapatkan untuk tindakan ke depannya seperti apa? Supaya tidak harus pengambilannya seperti apa Pak? Diambil dari mana? Diambil dari videonya. sudutnya saya mengambil dari Kalau ada yang mau ditanyakan, terima kasih. Kalau tidak ada,